Tangan Jonathan bergetar, nafasnya bergemuruh, menunjukkan betapa marahnya dia saat melihat hasil laporan otopsi yang sesungguhnya tentang Vanya. Kuburan Vanya diam-diam telah dipindahkan ke Italia, digantikan dengan mayat orang lain. Ternyata Vanya meninggal bukan karena serangan jantung, tapi ada seorang yang sengaja memasukkan racun ke selang infus milik sang adik, hingga nyawa Vanya tidak tertolong. Flashback on. Dokter, kenapa kakakku belum datang menjemput aku juga? Apa mungkin terjadi sesuatu kepada kakakku? Tanya Vanya kepada seorang dokter. Vanya terlihat begitu mengkhawatirkan kakaknya. Padahal 2 hari yang lalu dia begitu bersemangat karena sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Hal yang pertama ingin Vanya minta dari kakaknya jika dia udah pulang ke rumah adalah dia ingin memakan sayur bayam buatan sang kakak. Masakan Jonathan memang tidak diragukan lagi. Dia udah tidak sabar ingin memakan masakan sang kakak. Kemudian setelah Vanya sembuh total, dia ingin pergi liburan ke pantai bersama Jonathan dan Luna. Vanya udah benar-benar sehat. Setiap hari dia selalu menatap ke arah pintu ataupun jendela, berharap Jonathan datang menjemputnya. Mungkin sebentar lagi, jawab dokter tersebut sambil menyuntikkan sesuatu ke selang infus milik Vanya. Ini adalah obat untuk meredakan rasa sakit, ucapnya. Vanya menganggukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak menaruh curiga terhadap dokter tersebut. Padahal sebenarnya sang dokter telah memasukkan racun ke dalam selang infus itu, sehingga mengakibatkan Vanya meninggal dunia, seolah gadis remaja itu telah mengalami serangan jantung. Flashback off. Kenyataan ini sangat menyakitkan untuk Jonathan. Hatinya sangat hancur. Sebagai seorang kakak, dia merasa telah gagal melindungi adiknya. Dia telah gagal memenuhi janjinya kepada sang ibu untuk melindungi Vanya. Jonathan meremas surat hasil otopsi yang sesungguhnya tentang Vanya tersebut, lalu membuangnya dengan ngasal. Wajah pria itu terlihat begitu mengerikan, seakan telah menggambarkan bagaimana besarnya rasa benci yang telah tertanam di hatinya. Kemudian Jonathan masuk ke dalam lift. Dia pergi ke ruang kerjanya yang berada di lantai 3 di mansion tersebut. Ketika Jonathan telah sampai di ruangan kerjanya, pria itu bersimpuh di hadapan sang ayah, membuat Tuan Stephen terkejut melihat putranya yang harus bersimpuh seperti itu kepadanya. Tolong ajarkan aku menjadi seorang pria yang kuat, ayah. Aku mau membalas semua perbuatan yang telah mereka lakukan kepadaku dan adikku. Adikku meninggal karena dibunuh, dan mereka pun harus mati di tanganku. Tuan Stephen tertegun mendengar perkataan putranya. Dia pun membantu Jonathan untuk berdiri. Biarkan semua ini ayah yang akan mengurusnya. Ayah pasti akan melakukan apapun untuk menghancurkan orang yang sudah membuat putraku hidup menderita seperti ini. Jonathan menggelengkan kepalanya. Tidak, ayah. Izinkan aku menyelesaikan masalahku sendiri. Aku ingin menjadi pria yang kuat sepertimu. Tuan Stephen menghela napas sebentar. Dia merasa apa yang dikatakan oleh Jonathan ada benarnya. Jonathan harus menjadi seorang pria yang kuat. Jonathan adalah penerusnya. Dia adalah satu-satu pewaris di Wilson Group dan semua bisnis ilegalnya. Dia harus menjadi seorang king mafia yang ditakuti oleh lawan. Tuan Stephen menepuk-nepuk pundak Jonathan. Baiklah, jika itu maumu, mulai hari ini, ayah akan melatihmu untuk menjadi seorang pria yang kuat. Dimulai dari memperbaiki penampilanmu. Kamu harus rajin berolahraga, dan kita akan latihan bertarung. Jonathan menganggukkan kepalanya. Tekadnya begitu kuat. Dia akan kembali menemui orang-orang yang telah menghina dan menyakitinya dengan penampilan yang berbeda. Dia
akan membuat mereka semua bertekuk lutut kepadanya. Jonathan yakin nasib naas yang dialami dirinya dan kematian adiknya ada hubungannya dengan ayah mertua. Karena kesialan itu terjadi setelah dia pulang dari Manson, setelah ayah mertua tiba-tiba mengundangnya makan malam. Selama 1 tahun, Jonathan menjadi menantunya. Baru kali ini, sang mertua mengundangnya makan malam. Nyawa dibayar dengan nyawa. Bagaimana jika dia pun melakukan hal yang sama, mengambil nyawa seseorang yang berharga dari ayah mertuanya itu? Dan Stephen memberikan sebuah kartu identitas kepada putranya. Jonathan sudah meninggal, semua orang udah menganggap kamu mati. Namamu yang sekarang adalah Raphael Wilson, sang pewaris satu-satunya perusahaan Wilson Group, dan menjadi pemimpin tertinggi klan Lucifer. Waktu demi waktu berlalu, Jonathan yang kini identitasnya telah diganti menjadi Raphael Wilson, pria itu tidak pernah merasa lelah untuk merubah penampilannya. Dia itu harus berolahraga setiap hari untuk menurunkan berat badannya. Setiap pagi hari, dia selalu berlari di jogging track. Kemudian dia pun berolahraga di ruang fitness dan melakukan push-up. Tidak lupa, setelah berolahraga, dia latihan bertarung dan menembak. Selain itu, Jonathan pun harus mempelajari semua tentang perusahaan Wilson Group dan semua bisnis ilegal yang telah dikelola ayahnya. Tidak mudah memang untuk mempelajari itu semua, tapi karena pria itu begitu gigih dan tidak kenal pantang menyerah, dia akan terus mempelajari semuanya sampai dia bisa. Jadwalnya itu kini begitu padat di setiap harinya. Tidak lupa, dia melakukan perawatan kulit yang membuat awalnya warna kulit pria itu hitam kusam tidak terawat. Kini kulit pria tersebut telah berubah berwarna kuning langsat. Sehingga kini seorang pria bernama lengkap Raphael Wilson pun penampilannya telah berubah total. Pria yang awalnya selalu dihina sebagai seorang pria buruk rupa dengan warna kulitnya yang hitam, tidak terawat dan berbadan gemuk, kini pria tersebut telah berubah menjadi seorang pria dengan paras yang sangat tampan, memiliki perawakan yang tinggi, berhidung mancung, memiliki bola mata berwarna biru, rahang tegas, dan bentuk badan yang profesional dengan menampakkan otot-otot yang terbentuk di perut, serta dada bidang yang dihiasi dengan sebuah tato berbentuk iblis, Lucifer. Sungguh tidak terasa, sudah 5 tahun Jonathan tinggal di Italia. Tepatnya sekarang telah memasuki tahun 2024. Pria yang kini berusia 29 tahun itu telah melakukan banyak hal untuk membantu bisnis ayahnya di perusahaan Wilson Group. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Kini dia telah berhasil membuat Wilson Group menjadi sebuah perusahaan nomor 1 di dunia pada tahun ini. Selain menjadi seorang pengusaha sukses, Jonathan juga adalah seorang king mafia di klan Lucifer yang sangat ditakuti oleh musuh. Pria yang dulu begitu lemah, lembut, dan penyayang, kini telah berubah menjadi seorang pria yang sangat kejam dan pembunuh berdarah dingin terhadap para musuhnya. Seperti sekarang ini, dengan kepemimpinannya, dia telah berhasil melumpuhkan klan The Avengers, salah satu musuh bebuyutan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Pasukan klan Lucifer telah berhasil melumpuhkan sebuah kota yang ada di negara Uruguay. Mereka dikerahkan untuk menyerang klan The Avengers yang telah berani menantang klan Lucifer. Rentetan tembakan mengawali pagi buta di kota A yang berada di Uruguay, sebuah kota yang telah dijadikan markas oleh klan The Avengers. Dan kini terdengar suara bom yang menggelegar menghancurkan semua bangunan yang ada di kota tersebut. Seluruh bangunan yang berada di sana, yang sebelumnya telah berdiri dengan begitu kokoh, kini telah hancur rata sama tanah. Darah berceceran di mana-mana dan banyak mayat yang saling tumpah tindih. Peperangan antara kedua klan mafia itu terus berjalan.
dengan kekuatan seimbang. Terlihat Jonathan yang sedang menyerang musuh dengan membabi buta. Tidak sedikit luka yang dia dapatkan, tapi dia tetap bersemangat untuk membantai mereka. Peperangan ini terjadi telah memakan waktu cukup lama. Dan kini klan Lucifer lah yang telah berhasil mendominasi peperangan. Mereka telah berhasil melumpuhkan semua anggota klan The Avengers. Kemudian Noah, kaki tangannya Jonathan, dia menyeret Lois, seorang ketua mafia di klan The Avengers. Noah mendorong Lois ke hadapan Jonathan. Lois pun bersujud di depan Jonathan. Dia memohon ampun kepada pria itu agar tidak membunuhnya. Dia berkata dengan bahasa Uruguay, "Mohon ampun Tuan Rafael, tolong jangan bunuh saya. Saya akan memberikan semua harta kekayaan saya yang saya miliki, asalkan Anda bersedia melepaskan saya." Kemudian Jonathan pun tersenyum miring. Dia menatap pria yang sedang bersujud di hadapannya dengan tatapan tajam. Jonathan menendang kepala Lois dengan keras. Ketika Lois terkapar di tanah, pria itu mengadu kesakitan, memegang kepalanya yang telah terluka. "Aku sama sekali tidak tertarik dengan penawaranmu itu. Yang aku inginkan adalah melenyapkan semua anggota klan The Avengers tanpa ada satupun yang tersisa." Jonathan berkata seperti itu seraya menodongkan senjata api kepada Lois. Lois terlihat begitu ketakutan. Dia masih berusaha untuk bisa meraih belas kasihan dari sang king mafia di klan Lucifer itu. Walaupun rasanya mustahil, karena Lois mendengar bahwa pria bernama Rafael Wilson itu sangatlah kejam. "Aku mohon Tuan Jonathan sama sekali tidak ingin mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Lois, karena tujuan dia datang ke Uruguay adalah untuk melenyapkan klan The Avengers sampai ke akar-akarnya, sehingga Jonathan menembak mati Lois dan tepat di area kepalanya, membuat Lois mati seketika. Seperti itulah Jonathan yang sekarang. Dia ada merasa hatinya telah mati. Yang tertanam di hatinya hanya tersisa rasa kebencian yang sangat mendalam. Bahkan selama dia hidup 5 tahun di Italia, tidak ada satupun wanita yang mampu membuat hatinya bergetar. Bahkan dia telah lupa bagaimana rasa jatuh cinta. Noah memberikan sebuah cincin kepada Jonathan. "Tuan, cincin Anda sepertinya terjatuh." Jonathan pun mengambil cincin pertunangan yang sempat terjatuh ketika sedang berperang dari tangan Noah. Dia memakaikannya kembali ke jari manisnya. Kemudian dia berkata kepada sang kaki tangan itu, "Terima kasih Noah.